Kementerian Keuangan Kemenkyu akan membantu pemerintah daerah Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dalam hal ini dukungan diberikan melalui transfer ke daerah atau TKD. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkyu Askolani mengatakan pihaknya akan konsisten dengan sistem yang ada bahwa ASN di daerah menjadi tanggung jawab anggaran pendapatan dan belanja APBD. Meski demikian, dukungan akan diberikan melalui penyaluran lebih TKD. Kita akan konsisten dengan sistem bahwa kita tahu ASN daerah itu tanggung jawab APBD. Itu sistem kita yang kita jalani selama ini sehingga supportnya kita adalah dorongan TKD lebih untuk mengisi itu, ujar Askolani dalam rapat panja dengan Badan Anggaran DPR. Askolani menyebutkan pengangkatan P3K di tahun 2025 dilakukan sebanyak 2 kali sehingga jumlah saat ini tidak diantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu, di tahun 2026 dilakukan evaluasi dan dukungan lebih dari pemerintah pusat. Insya Allah di 2026 kita akan lakukan evaluasi dan dukungan lebih dari pemerintah bersama Kemendagri. Kita sudah mengisi untuk pemenuhan kebijakan P3K di 2025 yang bebannya di tahun 2026, tutur Askolani. Guna mencegah permasalahan gaji P3K berlanjut, Kemenkyu akan memperhitungkan jumlah P3K dalam penyusunan dana alokasi umum DAU tahun anggaran 2027. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pendanaan terkait P3K dapat terakomodasi sejak tahap perencanaan anggaran. Dalam DAU 2027, kami akan memperhitungkan awal untuk data P3K, sehingga dalam penyusunan TKD DAU dan ke APBD ini wajib dipenuhi oleh Pemda dari APBD. Sehingga support kita lebih untuk support DAU. Ini akan kita lakukan sejak perencanaan di 2027. Jumlah Pemda tak mampu bayar gaji P3K. Sebelumnya berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, sebanyak 39 Pemda tidak mampu membayar gaji P3K. Hal itu lantaran porsi belanja pegawai di atas 50% APBD-nya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan puluhan daerah tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan TKD yang ada di anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kalau tidak salah kita 39 daerah, ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka kalau di PAD juga akan berat sehingga mungkin perlu di top up melalui TKD, ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Beberapa daerah yang dianggap memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65%. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1% dari APBD. Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60%. Nah ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi, tutur Tito. Kementerian Keuangan Kemenkyu berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah dengan Pemda yang selama ini maksimal 30% dari APBD. Relaksasi itu disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkyu Askolani mengatakan juga pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN tahun 2027. Menurut dia, kebijakan itu telah dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini. Kemenkyu Mendagri Bu Menpan sudah sepakat mencari solusi untuk menjawabnya bahwa dalam Undang-Undang APBN tahun 2027 mengusulkan untuk 30% itu kita relaksasi, ujar Askolani. Ia mengatakan relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi memang saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai yang jauh melampaui batas maksimal 30% yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah UU HKPD. Sebab yang 30% itu banyak Pemda ada yang 40%, 50% sehingga kemudian relaksasi kita buka. Jadi tidak apa-apa yang di atas 30% dan kita pakai amanat Undang-Undang APBN.
Selain itu, ketentuan belanja pegawai maksimal 30%, Undang-Undang HKPD juga mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40% APBD untuk belanja infrastruktur. Namun Askolani mengakui banyak daerah juga menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan. Pemerintah berencana merelaksasi kedua ketentuan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada tahun 2027 dapat berjalan lebih stabil. Selain 30% belanja pegawai, Undang-Undang HKPD juga mengamanatkan belanja infrastruktur minimal 40%. Itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan, sehingga dua kebijakan itu kami akan usulkan di Undang-Undang APBN 2027 untuk direlaksasi, terangnya. Ia menilai pelonggaran aturan tersebut akan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran tanpa dibiayai risiko pelanggaran terhadap batasan yang sulit dipenuhi. Relaksasi itu juga diharapkan dapat membantu daerah yang tengah menghadapi tekanan belanja pegawai, termasuk akibat bertambahnya kebutuhan pembiayaan P3K yang harus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi itu solusi yang diusulkan pemerintah, dan nanti mohon dukungan dari Banggar. Kita akan lakukan relaksasi di Undang-Undang APBN sehingga Pemda bisa tetap tenang, pungkasnya.